Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imut, kembali lagi di acara Imut Talk Show SMK Negeri I Alumuddin Singojuru. Nah Sobat Imut, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sobat Imut, tahu tidak sekarang memasuki bulan apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid. Kira-kira Sobat Imut tahu tidak apa itu bulan Maulid? Kebetulan kita kedatangan bintang tamu yang tepat untuk kita bertanya tentang apa itu bulan Maulid. Kira-kira siapa ya? Yuk langsung saja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainul Adib dan saat ini saya sedang mengajar di Madrasah Diniyah Ihya Ulumuddin, SMK Ihya Ulumuddin, dan di mana pengampu untuk Madrasah Diniyah ini adalah fikih dan akhlak. Terima kasih. Baik Ustadz. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara podcast ini. Nah Ustadz, saya akan bertanya mengenai bulan Maulid. Kira-kira apa itu bulan Maulid Ustadz? Ya, jadi dalam bulan ini atau hari ini kita sudah memasuki bulan Maulid, yang dimana habis ini kita sudah merayakan hampir semua di seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid itu kalau di dalam arti itu adalah suatu tempat atau peristiwa ataupun waktu yang dimana setiap kali, setiap peringatan itu butuh waktu, karena di situ memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beda dengan maulud. Ada maulid, ada maulud. Kalau maulud itu adalah seseorang atau kelahiran yang memperingati bayi atau memperingati jasad bayi yang dilahirkan untuk dilahirkan, diperingati, itu namanya maulud. Jadi maulud itu adalah untuk memperingati lahirnya bayi ini, tapi kalau maulid itu waktu peringatan, seperti itu. Oh, jadi Maulid sama Maulid itu beda ya Ustaz? Beda. Baik. Apa makna dari bulan Rabiul Awal Ustaz? Rabiul Awal itu kalau bahasa Arab itu Rabi itu bisa dikatakan rumit ya. Ada yang mengatakan rumit, ada yang mengatakan musim. Tapi kalau kita mengacu kepada kalender Hijriyah, Rabiul Awal itu adalah bulan ketiga dari bulan Hijriyah. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua itu bulan Safar, yang ketiga bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Yang dimana Rabiul Awal ini adalah bulan yang dimana kalau tidak ada bulan Rabiul Awal maka tidak ada bulan-bulan yang lain. Loh, kok bisa dikatakan Rabiul Awal itu adalah inti dari bulan-bulan yang lain? Iya, karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk bahwa Rabiul Awal dilahirkan Rasulullah itu bentuk menjadi bulan-bulan yang lain. Loh, kok tidak bulan puasa atau Ramadan yang lebih afdol? Bukan, tapi gara-gara Rabiul Awal semuanya menjadi afdol, menjadi istimewa. Seperti itu. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan yang paling istimewa karena seseorang utusan yang teristimewa itu dilahirkan di muka bumi ini. Seperti itu. Baik. Jadi saya ulangi lagi, karena bulan Rabiul Awal ini semuanya menjadi mulia. Seperti itu. Baik Ustadz, kira-kira keistimewaan di bulan Rabiul Awal ini apa? Bulan Rabiul Awal ya, keistimewaannya pertama, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan, maka semua makhluk yang ada di bumi ini, siapapun yang
melanggar perintah Allah, maksiat kepada Allah, itu langsung disiksa. Tapi dalam Rabiul Awal ketika Rasulullah lahir, ini semuanya diampuni oleh Allah seluruh makhluk ini. Nah, Rabiul Awal salah satunya adalah syafaat untuk seluruh umat ataupun makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kita tidak usah minta syafaat. Ketika bersolawat tidak usah minta syafaat, karena syafaat itu sudah diturunkan sekarang ini untuk apa? Untuk seluruh makhluk. Jadi ketika kita berbuat maksiat apapun, ketika melanggar peraturan Allah, hukum-hukum Allah, itu tidak diazab atau tidak disiksa langsung oleh Allah, tetapi karena Allah masih memandang kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau mengadab atau mensiksa umatnya ini, Allah memandang kekasihnya. Jadi tidak tega kalau mau mensiksa umatnya. Sedangkan umat ini adalah yang dicintai, yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diceritakan secara singkat kisah Nabi Muhammad, Ustadz, biar Sobat Imut pada tahu semua. Ya, terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal tanggal 12, dan bertepatan waktu itu malam hari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka seluruh alam raya ini waktu itu ketika malam lahirnya Rasulullah itu menjadi seperti siang. Jadi cahayanya Rasulullah sampai ke seluruh alam ini sampai seperti siang, karena itu malam, padahal itu cahayanya Rasulullah. Itu keistimewaan pertama. Yang kedua, Rasulullah ketika dilahirkan itu dengan keadaan sujud. Tidak seperti kita dilahirkan tangan menggenggam dan menangis, seakan-akan kita mau menggenggam dunia seisinya ini, sehingga tidak semuanya kita gapai, menangis kita, seperti itu. Jadi Rasulullah dengan keadaan sujud ketika Rasulullah itu dilahirkan, dan Rasulullah ketika dilahirkan itu sudah punya celak, ada celaknya. Makanya disunahkan ketika kita bercelak itu disunahkan, seperti itu. Terus keistimewaan Rasulullah ketika dilahirkan. Jadi ketika dilahirkan itu semua patung-patung yang ada di Ka'bah, seluruhnya baik di dalam ataupun di luar Ka'bah, itu semuanya roboh. Ketika roboh itu baru menyadari Sayyidina Abdul Muthalib ini kakeknya, lahirlah seorang utusan yang dimana utusan ini nanti sebagai nabi yang terakhir. Jadi melihat terjadinya semuanya itu terjadi, maka datanglah Sayyidina Abdul Muthalib ini ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat cahaya yang begitu besar menyinari seluruh alam ini, menangis Sayyidina Abdul Muthalib ini, karena datanglah seorang utusan yang terakhir yang dinamakan nanti bakal bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketiga peristiwa. Yang terakhir peristiwanya, ketika Rasulullah lahir ini, semuanya itu menjadi hampir seperti siang. Semua penduduk di bumi itu, terutama kaum kafir Quraisy, ini mencari Rasulullah. Siapa yang namanya Muhammad itu dicari Rasulullah itu. Mengapa, Ustaz? Karena mau dibunuh. Kaum kafir Quraisy itu tidak mau nanti ada seorang utusan yang pertama, yang terakhir ini, yang akan menciptakan atau akan menimbulkan kegaduhan di agama-agama yang lain. Jadi kafir Quraisy itu mencari Muhammad. Nah, waktu itu Rasulullah, ketika Rasulullah ini sebelum dicari, itu ada seorang wanita, yang dimana wanita ini kalau di Mekah itu dulu sudah adat untuk disusui orang lain, itu adat di sana itu. Tapi dipekerjakan, dikasih uang. Nah, waktu itu ada seorang perempuan yang namanya Sayyidah Halimatus, siapa? Tahu? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini mencari bayi yang mau disusui. Ternyata dari Mekah itu tidak ada seorang bayi, karena sudah ada yang menyusui semuanya. Sehingga beliau membawa unta yang kurus.
Unta yang kurus ini sehingga lari. Ketika dikejar itu ternyata unta ini berhenti di depan rumahnya Rasulullah SAW. Ketika berhenti di situ, Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini dihampiri oleh ibundanya Rasulullah, yaitu Siti Aminah. Dianggap tamu, disuruh masuk. Ketika disuruh masuk, nah setelah disuruh masuk dikasih minuman, dikasih sebagaimana tamu, dimuliakan oleh Siti Aminah. Setelah ngobrol-ngobrol sehingga tangisan bayi itu terdengar oleh kedua beliau ini. Jadi ketika mendengar bayi itu disuruh untuk Siti Aminah suruh menyusui. Apa kata Siti Aminah? Saya tidak bisa mengeluarkan air susu. Sehingga minta izin Sayyidah Halimatus Sa'diyah, bolehkah saya menyusui, katanya. Silahkan, katanya. Nah, ketika diambil, si bayi ini diem. Bayi yang mulia ini diem. Melihat bayi yang begitu baik, begitu bersinar, sehingga Siti Halimatus Sa'diyah itu jatuh cinta kepada bayi ini. Ketika jatuh cinta, mengatakan bahwa bolehkah saya merawat bayi ini, katanya. Masya Allah. Nah, setelah merawat bayi ini, diizinkan oleh Siti Aminah, diizinkan. Boleh saya bawa pulang? Silahkan bawa pulang. Dibawa pulang Rasulullah ini. Disusui Rasulullah ini oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketika itu Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini kekeringan di kampungnya. Kekeringan, dan beliau mempunyai domba kurus-kurus. Sehingga sedang merawat Rasulullah, semuanya dikasih apa? Termasuk mukjizatnya Rasulullah, yang kering itu menjadi subur, rumput-rumput yang kering itu menjadi subur, sehingga domba-dombanya Siti Halimah itu memakan rumput-rumput ini menjadi gemuk-gemuk dan menjadi banyak dombanya. Itu. Tapi Rasulullah itu dicari, di Mekah itu dicari. Siapa yang lahir kemarin dicari oleh kaum kafir Quraisy. Untuk apa? Dibunuh. Jadi Rasulullah itu mulai kecil sudah punya musuh. Sampai dewasa, sampai beliau wafat masih punya musuh. Bahkan pamannya sendiri menjadi musuh. Ini. Makanya Rasulullah ini skenario Allah sebenarnya. Rasulullah diasingkan atau dirawat oleh Sayyidah Halimah itu memang skenario Allah untuk menyelamatkan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah itu sudah umur kira-kira SD ya, kira-kira seumuran seperti itu, Sayyidina Halimatus Sa'diyah ini sakit. Ketika sakit, ya di sana kan banyak dukun duluan. Sehingga mendatangkan dukun-dukun yang ada di sana, di kampungnya itu. Tapi pengobatannya itu pakai cara-cara yang kuno, pakai patung di sini, dikasih patung semuanya. Ternyata itu tidak mempan. Sehingga Rasulullah itu memegang tangannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Dipegang tangannya, patung-patung ini ditaruh semuanya. Ketika ditaruh cuma dibelai ini, tangannya seperti ini, langsung sembuh. Itu langsung sembuh. Ketika sembuhnya itu, sehingga para pendeta dukun-dukun ini tadi, itu merasa ini jangan-jangan ini yang namanya Muhammad. Jadi semuanya itu ini orang-orang ini tadi lapor. Sehingga lapor itu tadi datang. Nah, Rasulullah waktu itu bersama suaminya Siti Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah pulang waktu itu. Ini. Jadi selamat Rasulullah dari pembunuhan. Ketika kecil masih bayi pun punya musuh, apalagi sudah dewasa, sudah sampai wafatnya Rasulullah mempunyai musuh. Bahkan sekarang ini banyak musuh-musuh Rasulullah. Biarpun Rasulullah wafat, masih banyak musuh-musuh Rasulullah seperti itu. Maka Maulid atau kelahiran Rasulullah ini banyak hikmah sebenarnya buat kita, banyak keutamaan buat kita, bahwa kita sebagai umat Rasulullah jangan pernah menjauh dari Rasulullah. Caranya bagaimana biar mendekat? Sering membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua, teruslah berbuat baik. Karena yang diminta Allah di dunia ini menjadi baik.
Ndak kepengen pintar, ndak. Allah ndak menginginkan, oh kamu harus pintar, ndak. Oh kamu harus ibadahnya harus banyak, ndak. Tapi jadilah baik. Ketika baik itu pasti akan mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu ibadah dan perintahnya Allah. Seperti itu. Jadi Maulid hari ini bulan Rabiul Awal, karena kita sudah hampir mendekati peringatan Maulid Nabi, mari kita sama-sama terus mendekatkan diri kepada Rasulullah lewat sholawat, lewat majelis-majelis sholawat, majelis dzikir, majelis taklim. Seperti untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi mendapatkan ilmu dari seorang guru mengatakan ini, al-dzikru al-wirdu bil mahabbah al-wirdu bila mahabbatin, katanya wirid kalau tidak ada kecintaan, wiridan, zikir kalau tidak didasari dengan kecintaan, maka katanya kal jasadi bila ruhin, seperti jasad tanpa ruh. Seperti juga kita sholawatan terus sholawat, zikir sholawat, tapi kalau tidak ada kecintaan kepada Rasulullah, yaitu tadi seperti jasad tanpa ruh gitu. Kita wiridan, kita zikir kepada Allah, astagfirullah, istighfar sama Allah, subhanallah, maha suci Allah. Ini ketika kita seperti itu wiridan, zikir, tanpa ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, maka sia-sia. Jadi tidak membekas kepada kita. Seperti itu. Intinya apa? Intinya pupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik Ustadz, kira-kira apa yang dapat diteladani dari kisah tersebut untuk generasi muda sekarang, Ustadz? Untuk teladan, Rasulullah itu sudah cukup menjadi suri tauladan buat kita. Bahkan lewat siapa kita harus tahu Rasulullah? Ya lewat guru-guru kita. Tanpa lewat guru-guru kita, kita tidak akan tahu siapa itu Rasulullah. Kita tidak akan cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, karena kita harus melewati seorang guru. Yang dimana guru itulah yang akan menghantarkan kita untuk terus mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, suri tauladan kita pertama pupuk dulu kecintaan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu Masya Allah cintanya kepada kita tidak pernah habis, tidak ada batas. Bahkan kita saja yang membatasi. Rasulullah tidak ada batas. Bahkan nanti disebut satu-satu. Doanya Rasulullah itu menyebut satu-satu nama-nama umatnya itu. Bahkan Rasulullah itu dikatakan, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini disuruh milih jalur. Nabi Ibrahim memilih jalur kanan, memilih surga. Ya, Rasulullah memilih jalur kiri, memilih neraka. Ketika ditanya kenapa kau memilih jalur neraka, saya akan menghalangi umatku untuk apa? Untuk tidak masuk ke dalam neraka. Tuh. Jadi Rasulullah ini tidak mau umatnya itu masuk neraka. Ini. Jadi Rasulullah itu nanti akan menghalangi umatnya itu dari neraka. Makanya kita tidak ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita kecuali Rasulullah. Ini. Makanya terus perbaiki diri kita, cinta kita dipupuk untuk Rasulullah. Setiap amal kebaikan itu karena Rasulullah. Kita di sini saja karena Rasulullah. Ini. Kita hadir di majelis, kita hadir sekolah, kita hadir di ngaji, itu semuanya karena Rasulullah. Karena Rasulullah itu bahwa kita dipercaya, seperti itu. Ya. Ya, baik Ustadz, terima kasih untuk waktunya yang telah datang untuk ke acara podcast ini. Yeah. Cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.